surut ya, terutama adanya beberapa kasus-kasus ya kan. Yang dibahas. Kita bahas. Oh, itu ngebahas. Jadi ininya, sumbernya. Apa tebakan nanya ke dia? Oh iya. Suwe banget nih gua kagak tahu banget. Jadi walaupun lagi viral properti syariah, tapi properti syariah juga mengalami cobaan. Iya betul. Ya salah satunya adalah banyaknya orang-orang yang mengatasnamakan properti syariah, Syariah, tapi tidak mengamalkan syariahnya sendiri. Jadi hanya Labelingnya aja, dan itu Karena mengakibatkan itu ya apa namanya stereotip bahwa properti syariah ini membahayakan atau penipuan gitu ya. Karena secara market properti yang berlabel syariah itu memang laris manis di pasaran. Ya, karena sebuah solusi buat masyarakat yang ingin punya hunian, Iya, pengen betul. punya aset tanpa harus ke bank. Iya betul. Ya mungkin Kang. Ya, jangan lama-lama deh. Ah. Mudah-mudahan informasi hari ini cukup bermanfaat buat orang-orang yang pengen punya rumah, Oh betul. pengen punya hunian, Pengen punya aset, tapi tidak ada unsur riba di dalamnya. Dan mudah tanpa denda, Tanpa sita, tanpa penalti, dan yang pasti amanah. amanah. Ya langsung kita gosok aja botolnya biar keluar. Kita hadirkan kawan-kawan kita. Ini dia. Waduh. Ya, kita kedatangan sahabat kita, ya kan. Ini kalau di properti syariah cukup terkenal namanya ya, sebagai tim lapangan Malang yang melintang luar biasa ya kan, malang melintang. Sampai Hari ini di BSD, besok di Bekasi. gitu kan. Nggak ada kenal capeknya nih sebagai pejuang properti syariah ya. Yang kasihan kendaraannya. Kasihan. Ampun bos gitu. Lupa. Syuting kali ini kita disponsori oleh Cilok Makno, ya kan? Kalau mau order nanti di sini aja ya. Di sini Cilok aja Makno. ordernya. Ini cilok asli Bandung, Asli ya kan? Bumbu Tasik ya? Tasik. Asli Tasik. Buatannya tadi Tangerang, ya kan? Jadi yang mau nyobain cilok manok, nah di sini nanti ya. Oke, kita kembali ke sahabat kita. Perkenalkan diri dulu, Bro. Nama siapa, Bro? Arya, Bro. Nama Arya. Pekerjaan? Saat ini pekerjaan sebagai koordinator agensi di salah satu developer dan konsultan properti syariah. Wih, Konsultan. konsultan cuy. Konsultan properti syariah, ya kan? Nih bro, ya kan? Kita kenal udah lama ya, dan kita kenal dari awal tuh memang di properti syariah. Ya, kan? di tahun 2017. Ya, 2017 tepatnya 19 Agustus 2017. Enggak 2017, 2016. 2016 ya? 2016. Ya, itulah pokoknya. Ini udah hampir 4 tahun kita ya. Malah melintang di properti syariah, cuman kalau kita berdua nih udah agak melimpir nih ya. Agak melimpir gitu kan, karena melihat keadaan yang kurang kondusif gitu kan. Tapi kalau ente kan masih terus ada di dunia itu. Pertanyaannya cuy, saat ini menurut ente pribadi properti syariah tuh kayak gimana sih? Kalau misalnya pribadi sih lumayan sih, ada pasang surutnya ya. Aduh. Iya dah. Iya bro Arya, ini kan kita lagi ngomong-ngomong tentang properti syariah. Nah mungkin masih banyak orang di luar sana yang nggak paham apa itu properti syariah. Iya benar. Nah ini mumpung ente lagi di sini ya, Walaupun agak udah lama tapi ini termasuk barang baru ini. barang baru ya. Coba. Jadi mohon penjelasannya apa itu properti syariah. Oke, sedikit tentang properti syariah itu terlahir dari banyaknya, bisa dikatakan Stop. Agak kencang. Kenceng cuy. Kalau ngatain gua aja kenceng lu. Oh, ketawa lu kenceng loh. Kencang banget tuh. itu terlahir karena Dagangan properti syariah. Elah, Emang begitu cuy. biar ngeditnya gampang, mau tag gitu. Ini masih dibuang nih ntar nih. Nyelok dulu nyelok. Jangan dulu ah, cepetan ayo. Iya. Mau dikit apa sih? Gua gak bisa Iya ini. tuh. Nah, properti syariah itu lahir karena banyaknya kita ngeliat ya saudara-saudara kita banyak yang ngambil properti gitu, tapi tiba-tiba mereka nggak bisa menikmati, ataupun ketika di tengah jalan tiba mereka sudah tidak mampu bayar lagi, tapi disita dan uang pun hangus, hilang gitu kan, tanpa tersisa sedikit pun, dan bahkan sampai dikejar gitu. Kalau misalnya tidak mampu bayar ya silakan diusir gitu. Bahkan ada jangka waktu tertentu mereka tidak membayar cicilannya itu akan langsung dilelang atau disita. Oke. Gitu. Nah, jadi properti syariah ini adalah sebuah bisnis Solusi.
atau solusi ya sebuah solusi tepatnya di bidang perumahan untuk orang-orang yang ingin punya rumah tapi mungkin ya kan takut kalau dia nanti tidak bisa lunasi terus rumahnya disita gitu kan. betul. Atau nanti rumahnya nggak bisa dimiliki gitu ya. Iya. Nah, emang apa sih kelebihan properti syariah dibanding properti lainnya, bro? Nah, properti syariah ini kita dengan skemanya tagline-nya biasanya ini ya, tanpa denda, tanpa sita, tanpa penalti dan akad batil. Atau lagi tanpa riba kali? Iya, tanpa riba. Nah, itu semua kita mengikuti dengan syariah agama sesuai dengan fikih muamalah yang sudah kita pelajarin gitu kan. Biar tidak terdapat kezoliman di dalamnya gitu kan. Apa sih yang dimaksud tanpa denda gitu? Nah, ketika keterlambatan itu beliau itu tidak dikenakan denda ataupun yang sederhananya bunga ya. Bunga harian ataupun bunga bulanan biasanya itu ada kena gitu kan. Nah, tanpa sita ketika memang mereka sudah tidak mampu lagi, jika unitnya masih ada atau sudah jadi unitnya, karena kan sistemnya unitnya ini inden nih bro. Nah, misalnya unitnya sudah terbangun, nanti bisa nego dengan developer gitu. Mau dijual lagi asetnya dengan harga tahun itu atau tidak gitu. Kalau misalkan dijual asetnya dengan harga tahun itu, misalkan dia ketika akad kreditnya 300 juta dan di 5 tahun kemudian misalkan harganya mencapai 400 atau 450 juta, dia masih punya utang ke developer itu misalkan 150 juta. Tiba-tiba asetnya kejual nih, skemanya misalkan cash keras gitu, 400 juta. Nah, yang utangnya tadi sisanya dibayarkan ke developer gitu. Nah, sisanya misalnya dijual 400 nih. Iya. Si konsumen beli 300 karena terus udah nyicil. Karena secara udah nyicil, karena secara properti kan naik terus nih. Iya, jadi pasti naik terus. Dijual jadi 400. Nah, di tengah jalan si konsumen nggak bisa bayar gitu ya. Iya. Di tengah jalan konsumen nggak bisa bayar, utangnya tinggal 150 misalkan. Iya. Jadi pas dijual laku 400. Nah, iya. itu jadi yang dikembalikan ke developer itu 150 berarti ya? Iya, sisa utangnya. Dan itu kalau misalkan mereka minta tolong dijualkan kembalinya asetnya ya. Tapi ada dua opsi lagi. Opsi keduanya itu tadi opsi pertama. Kalau opsi keduanya ketika memang dia tidak mampu membayar lagi, tapi dia punya aset gitu. Misalkan berupa satu unit mobil, misalkan mobil Avanza atau mobil Xenia. Nominalnya sama dengan utangnya mereka. Nah, itu bisa tukar ya? Dijual atau berikan ke developer dengan harga yang sama. Nah, nanti dia bisa terima sertifikatnya seperti itu. Jadi bisa ditukar sama barang gitu kan, bisa emas, bisa kendaraan, bisa apapun itu ya. Iya, tapi dengan nilai yang setara gitu ya. Oke, bro. Nah, mungkin ini ya. Kan tadi kebanyakan nih lu bilang kebanyakan yang properti saya ini kebanyakan inden. Iya. Nah, misalnya kalau pas udah dapat unitnya, itu si sertifikatnya langsung diserahkan. Kalau selama ini kan ini tanpa bank ya. Iya. Karena selama ini sertifikat kalau yang konvensional kan otomatis sertifikat ditaruh di bank. Nah, kalau ini sertifikatnya taruh di mana? Biasanya kalau misalkan sertifikat misalkan sudah jadi, sudah dipercaya, coupling itu sertifikat biasa ditaruh di notaris. Di notaris. Iya. Kalau misalkan dari pihak konsumen misalkan pengen taruh di CPT box, ya, CPT box. Biasanya itu nanti kena casan yang nanggung dari pihak konsumen. Gitu. Jadi tetap bisa aman lah ya. Iya. Tetap aman lah ya. Nah, saat ini ya kan sedang ramai nih ya bro ya, properti syariah. Cuman ramai juga berita-berita yang negatif nih tentang properti syariah. Menurut ente gimana nih? Negatifnya dalam hal apa nih? Ya mungkin banyak yang ngerasa abis beli properti syariah rumahnya nggak ada, atau yang seperti kemarin ya, raflingnya nggak ada gitu ya. Nah, ini menurut ente yang salah siapa nih? Kalau misalkan bisa dikatakan jatuhnya personil ya, nggak bisa dikatakan persoalan oknum lah bisa dikatakan. Oknum lah ya. Nggak dipukul rata. Jangan semua gara-gara ada 1-2 orang yang nggak amanah, tapi akhirnya properti syariah kena semua gitu ya, nggak boleh juga ya. Padahal kan sebenarnya kalau misalkan memang yang lain melihat atau masyarakat sekitar melihat gitu umum, itu tidak hanya terjadi di properti syariah, di properti konvensional pun banyak hal itu terjadi. Dan bisa jadi lebih banyak ya. Kayak ada loh beberapa kasus gitu kan di sana,
itu ketika rumahnya sudah jadi ternyata sertifikat itu double dan itu Oh. memiliki 2 owner gitu. Oh, oke. Nah, Jadi masalah kayak gini nggak cuma di properti syariah ya. iya Cuma betul. karena mungkin properti syariah ini kelihatannya ini kan bawa-bawa agama nih, ya kan harusnya amanah lu, kok udah bawa-bawa agama ternyata nggak amanah. Mungkin itu yang bikin orang jadinya agak rame kali ya. Iya. Nah, untuk tren 2020 menuju 2021, properti syariah kayak apa nih, Bro? Kalau misalkan sudut pandang Ditambah COVID nih ya. iya, ditambah kalau COVID. bisa di sudut pandang saya pribadi ya, kondisi saat ini bukan hanya di properti saja ya kita berbicara ya, tapi garis besarnya bahwa ekonomi saat ini, ekonomi dunia ya, akan mengalami kemunduran dan masing-masing negara akan sibuk membenahi perekonomian mereka masing-masing gitu. Dan termasuk dari sektor properti, dan mereka akan lebih hati-hati gitu menselektif konsumennya. Oke. Nah, baik itu main di sektor syariah ataupun di konvensional, karena dari pihak misalkan dari pihak konvensional dengan pendanaan dari bank mereka akan lebih selektif gitu. Konsumen-konsumen yang sudah karyawan tetap atau apa, karena resikonya akan lebih besar gitu. Karena iya, kan benar-benar. sekarang sudah Keadaan banyak ekonomi mulai yang banyak ya. satu ekonomi, kedua sudah banyak mulai kena PHK Ya, gitu. ya. Takutnya nanti malah merembet Benar. di cash flow-nya mereka Jadi gitu. tadi mempengaruhi keuangannya developer juga ya. Betul, pengaruh keuangannya juga sama progres Progres pembangunan. Timeline schedule-nya mereka, Oke, gitu. oke. Nah, Bro, menurut ente, ya kan, dengan maraknya properti saat ini, tapi memang kan ada kondisi pandemi nih ya. Iya. Ini kemungkinan besar untuk progres pembangunan di properti syariah ini keganggu nggak nih menurut ente? Sebenarnya beberapa kalau misalkan memang mereka sudah buat RAB-nya dan template schedule-nya, kalau misalkan memang ini mereka bisa udah beberapa developer ya, saya nggak bisa mengatakan semua developer karena kan mereka yang sudah terbiasa, yang sudah profesional, mereka akan udah ada dana saving-annya gitu. Manajemen cash flow-nya bagus lah ya. Iya, bisa kata seperti itu. Buat tahun ini berapa unit yang akan dibangun gitu. Iya. Misalnya di bulan Desember STB unitnya, berarti Bro, perkiraan STB apa? serah terima unit, Kan serah terima bangunan. Bangunan. Nah, Aku pada nggak tahu nih. nah, STB apa? serah terima bangunan. Nah, serah terima bangunan ini misalkan untuk satu lantai berapa lama sih jangka waktu yang dibangun? Misalkan 4-6 bulan. Nah, developer mesti sudah siap dananya gitu. Dan dananya ini nggak bisa diotak-atik gitu. Dan yang apa? Mesti sesuai dengan template schedule. Mereka akan terus mengupdate progresnya gitu. Akan memantau di lapangannya juga ya. Iya. Gitu. Jadi mungkin ada sebagian yang berpengaruh, tapi kalau yang memang secara cash flow-nya manajemennya baik, Bagus ya. mungkin dia nggak akan pengaruh ya. Nggak pengaruh. Oke. Nah, wilayah-wilayah atau daerah-daerah mana aja nih Bro yang sekarang jadi kalau kita ngomong kan namanya sunrise. Sunrise-nya Sunrise property. property. Kalau misalkan sunrise property untuk Jabotabek ya, karena saya kan mainnya di Jabotabek saat ini, itu yang sudah berkembang itu di daerah Depok, arah selatan sih itu sudah banyak infrastruktur baru ya, jalan-jalan tol yang sudah mulai bangun gitu. Terus juga apa Bekasi, Cikarang, dan salah satu developer besar bisa dikatakan mereka sudah mulai bermain di Kerawang gitu. Kenapa mereka bermain di Kerawang? Karena perkembangannya itu lebih cepat gitu sekarang. Jadi daerah industri lah ya dia. Iya. Tuh jadi bagi sahabat RK yang mungkin sedang pilih-pilih hunian ya, tadi sunrise property itu ada di daerah Depok gitu kan, Bekasi dan sekitarnya gitu kan. Kalau untuk Tangerang di mana nih Bro? Tangerang masih dominan, banyak kan mereka nyari ya Bintaro sama dekat bandara. Oke, jadi Bintaro dan dekat bandara. Iya. Nah tuh ya, untuk orang Tangerang berarti Tangsel masuknya lah ya. Iya, Tangsel. sama dekat bandara, karena katanya kan nanti akan ada akses langsung ya cuy ya. Iya. Dari Jalan pintu tol. tol langsung ke bandara ya, dan ini Iya. lagi progres pembangunan nih. Iya. Ya, jadi mungkin tadi harga-harga di sana bukan pasti bakal naik. naik Harga banget ya. tanah juga lagi gila-gila. Lagi gila-gila. Jadi daerah mana aja tuh yang kira-kira menurut ente bandara tuh daerah mana yang sedang hot properti? Bandara. Hmm. Saat ini sih beberapa yang saya kenal ya, rekan-rekan developer itu teman-teman, mereka sudah mulai menggarap deretan Jakarta Timur pinggiran gitu, yang dekat-dekat ke Halim. Oh, di Sekarang, Halim, iya. oke. Karena kalau misalkan mereka main masih
mungkin misalkan ke Bandara Suta masih agak kurang ya, meskipun banyak ituannya padatnya, tapi mungkin marketnya atau gimana kurang tahu juga. Tapi saat ini beberapa mereka lagi ada yang bermain di Halim. Oke, jadi Halim Lubang Buaya itu lagi rame ya? Iya, lagi rame. Mungkin nanti juga Bandara Soekarno-Hatta juga mungkin akan naik juga ya, pelan-pelan juga akan rame ya, karena memang udah ada Terminal 3 segala macamnya, jadi Iya, mungkin itu akan tumbuh menjadi salah satu kawasan juga nantinya ya. kereta juga sudah ada kan? Kan sudah ada ya. Nah bro, pesan ente untuk orang-orang nih atau sahabat RK yang mau punya rumah, apa sih yang harus dia perhatikan sebelum dia memutuskan untuk ngambil rumah melalui developer properti syariah? Nah, pastikan pertama itu legalitas perizinannya sudah clear and clear. Kalau misalkan biasanya developer itu yang berani open ataupun amanah, mereka tidak akan menutupin gitu. Oke, jadi perizinannya ya. Karena mesti wajib mengetahui gitu prosesnya sudah sampai mana perizinannya gitu. Nanti ketika perjanjiannya sertifikatnya berapa lama sih diterimanya gitu. Kalau misalnya sistem pembelian cashnya, nah perkiraannya nanti infrastruktur yang dijanjikan developer itu kapan gitu. Oke. Jadi lebih kritis lagi sebagai konsumen yang konsumen boleh dong ya mendetail untuk menanyakan bagaimana legalitas developer ini, lahannya bagaimana gitu ya. Wajib mengetahui terutama itu perizinan, lahannya statusnya seperti apa, sudah dimiliki apa enggak, zona hijau atau zona kuning ya, benar. KPL atau bukan. Ya itu ya sahabat RK ya, untuk memilih rumah itu nggak mudah ya, betul. Apalagi melalui developer properti syariah, karena banyak sekali tadi yang disebutkan oknum-oknum yang sengaja mengatasnamakan properti syariah, tapi ternyata tidak ya. Tidak, jadi hanya untuk keuntungan semata lah. Dan Kepentingan pribadi. Nah, tadi pesan dari Kang Arya ya, perhatikan legalitas lahan, legalitas perusahaan, legalitas perizinan itu memang sudah dikuasai oleh developer. Baru kita boleh ngambil keputusan untuk beli di developer ini gitu ya. Iya. Terus juga dari masa STB-nya benar atau enggak gitu kan. Dilihat dari proyek-proyek yang sebelumnya kali ya. Iya mungkin. Setelah terima unit bangunannya, STO atau STB-nya setelah unit atau bangunannya itu mesti diperhatikan juga. Gitu. Biasanya indenya berapa lama sih kalau di properti syariah tuh? Sekarang sudah ada ya untuk skemanya pembelian cash, mereka sudah ada yang mulai indenya itu cuma 6 bulan. Bahkan ada yang maksimal itu 12 bulan. 12 bulan terkadang itu yang 2 lantai. Oh, 12 bulan ya, cepat juga ya? Iya, 2 lantai. Kalau misalkan inden untuk skemanya KPR, baik itu DP cash ataupun DP cicil, itu dia 18 bulan sampai 30 bulan tergantung dari developernya gitu. Biasanya kalau yang 30 bulan itu dengan skema DP 5%. 30 bulan ini 30 bulan masa cicilan ya. Bukannya terhitung dari DP lunas. Kan biasanya kan konsumen bertanya nih, DP-nya dicicil gitu, tapi dihitungnya sama sebagai hitungan cicilannya. Cicilannya nggak bisa. Jadi hitungnya dari masuk cicilan. Oh, jadi setelah DP lunas, nah itu baru berjalan cicilan. Iya. Dan itu hitungannya STB-nya setelah pas itu ya. Iya. Dari cicilan. Harga pasaran sekarang berapa, Bro? Untuk daerah mana ini? Untuk daerah Jabodetabek. Untuk kalau misalkan pasaran nggak bisa mastiin ya, karena kan setiap developer itu beda-beda punya ya? spek bangunan atau kualitas. Nggak, kira-kira paling murah sekarang berbeda properti ya? syariah berapa nih? Paling murah untuk sekitaran Depok itu arah Bojongsari ya, Depok Bojongsari, arah mau ke Ciputat UIN itu sekitar 600 jutaan. 500 jutaan. 500 jutaan. 500 jutaan ya. Kalau Bekasi? Bekasi paling, kalau misalnya Bekasi kota sudah di atas 800 jutaan. Kalau kabupaten itu dia masih range harga 200 sampai 300 masih ada mereka. Oke. Untuk sewa cash ya. Nah, ngomongin harga, Bro. Agak ini kan kalau kita sempat punya pengalaman juga di situ ya. Kan banyak nih konsumen yang mungkin awam ya masalah properti syariah, kan kadang tanpa bunga gitu kan. Tapi kadang ada harga yang berbeda, Bro, antara dia cash harga misalnya 300 tapi pas kredit kok jadi 600. Mungkin perlu karena banyak salah persepsi ya, benar, ya. Perlu yang saya sampaikan itu maksudnya gimana. Jadi kan ini mah sama aja kayak konvensional ini juga gitu, bunga-bunga juga kan banyaknya kayak gitu. Iya. Untuk masalah terkait harga itu kan jatuhnya kan 2 skema. Kita akan selalu biasanya memberikan opsi
skema cash atau skema KPR. Kalau misalnya cash dengan KPR pasti ada berbeda. Karena kan kita berbicara ini terkait bisnis ya bro. Iya. Bisnis itu pasti di mana ada marginnya, Untung, karena kan ada resikonya juga. Iya, karena apalagi untuk properti kan lama ya. Iya. Masa tumbuhnya lama, ya kan. Kenapa sih ibaratnya harga cash misalkan 300 juta ketika di KPR kan harganya mungkin bisa 500 juta dengan tenor 10 tahun. Nah, itu ada marginnya, keuntungan, dan si pihak developer berhak memiliki margin tersebut. Kenapa? Karena resikonya juga mereka lebih besar. Dan itu bukan bunga ya. Bukan bunga. Karena nanti akan tercantum di akad juga. Berarti gini ya, saya coba kasih kesimpulannya ya. Kalau di properti syariah, ketika kita berakad KPR 600 juta, maka sampai lunas kita cuma bayar 600 gitu ya. Betul. Nah, kalau kita berakad di KPR yang bukan properti syariah, harga 600 itu adalah harga pengikatan, ya kan? Nanti untuk bunganya itu beda lagi gitu ya. Bunganya mereka biasanya ada bunga harian sama bunga bulanan ketika mereka keterlambatan ya. Dan mungkin besaran bunganya itu fluktuatif Fluktuatif, ya, ya. naik Iya. turun lah ya. Jadi Nah, itulah bunga itulah yang dibilang riba ya. Nah, Ya. Betul. Menarik bro. Ini dimakan dulu nih. siap. Cilok mah enak. Cobain. Mah enak. isi ayam ini. Isi daging nggak ada? Ini cilok mah enak. Nih.